Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Batal Terbang Demi Ibadah, Kebetulan, Takdir, atau Ketaatan. Saya membaca kisah ini di sebuah grup WhatsApp. Sederhana tetapi menghantam hati. Namanya Frankie de Tanamal. Awalnya tercatat resmi dalam manifest penerbangan maut ATR 42-500 rute Jogja Makassar. Semua sudah fix, nama ada, jadwal ada, kursi pun ada. Namun sore itu Frankie mengambil satu keputusan kecil yang ternyata mengubah seluruh garis hidupnya. Ia mengajukan izin kepada atasannya untuk tidak ikut terbang. Alasannya bukan darurat medis, bukan pula urusan keluarga, bukan karena takut naik pesawat. Alasannya satu, ia harus menjalankan pelayanan ibadah di gereja. Keputusan mendahulukan panggilan Tuhan itu menjadi jalan keselamatannya. Pesawat tersebut jatuh di Gunung Bulu Saraung Sabtu 17 Januari dan menelan banyak korban jiwa. Ia izin tidak ikut terbang karena ada pelayanan ibadah, ujarkannya Rumoton Sitanggang. Penutup kisah ini adalah pengingat indah jiwa bagi kita semua bahwa jika Tuhan sudah berkehendak dan takdir belum waktunya, maka selalu ada cara ajaib baginya untuk melindungi hambanya. Ketaatan membawa keselamatan. Benarkah demikian? Dulu saya juga berpikir hidup ini misteri, seram. Sewaktu-waktu hal buruk bisa terjadi. Dan kita manusia kecil yang tidak berdaya. Tuhan berdaulat katanya. Jadi semua tergantung mood Tuhan. Kalau dia lagi baik, kita selamat. Kalau tidak, ya sudah. Jujur saja pemahaman seperti ini membuat hidup melelahkan dan iman penuh ketakutan. Namun setelah belajar firman dengan benar, termasuk dari Greg Moore, guru saya, maka saya menyadari Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan bukan Allah yang diam, apalagi acuh. Ia selalu berbicara, selalu memperingatkan, selalu membimbing, dan selalu ingin melindungi anak-anaknya. Masalahnya bukan pada Tuhan, masalahnya pada manusia yang diberi free will dan free choice, mau dengar atau tidak, mau taat atau tidak. Sejak Adam memberontak di Taman Eden, otoritas atas dunia ini jatuh ke tangan iblis. Dunia berada di bawah sistem yang rusak. Malapetaka, kecelakaan, kehancuran bukan berasal dari Tuhan. Itu strategi iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuan Tuhan jelas dan konsisten, memberi hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Mati itu tidak hidup, jadi sumbernya jelas bukan Tuhan. Sesederhana itu. Greg Moore sering menegaskan, Tuhan terus memberi sinyal peringatan. Alarm bahaya itu ada. Pertanyaannya, apakah kita peka? Ia berkata, jika hewan saja bisa mengikuti insting mereka dan bergerak ke tempat lebih tinggi sebelum tsunami, bukankah orang yang dipenuhi roh Tuhan seharusnya lebih lagi mendapat perlindungan dari tsunami keuangan, kesehatan, relasi, dan krisis hidup lainnya?
fakta menarik terjadi saat tragedi 11 September di WTC. Dari seluruh pekerja hanya sepertiga yang hadir di kantor hari itu. 2/3 lainnya tidak masuk kerja dengan alasan yang beragam. Ada yang sakit, mobil rusak, ada yang merasa tidak tenang tanpa tahu sebabnya. Bahkan salah satu pesawat yang menabrak menara hanya berisi 13 penumpang, sangat tidak lazim. Kebetulan? Tidak. Itu dorongan, itu peringatan. Masalahnya selalu sama. Apakah kita peka dan taat? Greg Moore juga pernah mengalami hal yang serupa. Suatu pagi, hatinya sangat tidak tenang. Ia menahan anak-anaknya untuk tidak berangkat ke sekolah. Ia dan istrinya berdoa hampir 1 jam sampai hatinya merasa damai. Setelah itu barulah mereka berangkat. Di jalan tol mereka melihat kecelakaan beruntun sekitar 20 mobil. Waktu kejadiannya persis jam biasa Greg lewat di sana. Pesannya jelas, jangan abaikan peringatan Tuhan. Kepekaan kita ditentukan oleh kedekatan kita dengan Tuhan. Kita lebih banyak mendengar siapa? Berita dunia atau firman? Hati kita sensitif kemana? Benih apa yang kita tanam dalam hati kita setiap hari? Jawaban atas pertanyaan itu menentukan ending hidup kita. Bukan soal takdir. Masalahnya adalah ketaatan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Tuhan berbicara dalam keheningan hati. Mendengar adalah awal dari doa. Quote dari Mother Teresa. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.